langsung. Nggak mungkin ada simpatisan yang datang tanpa ada amunisi, dalam arti jemputan, dalam arti transportasi. Itu pun meleset dari pesanan yang ada, meleset dari koordinasi pesan yang secara khusus memang didatangkan. Perasaan untuk mencintai Habib pun sebenarnya sudah terbebani oleh para muhibbin sendiri, Mas. Nah, itu saya melihatnya di situ, Mas, dari perspektif kuantitas. Kalau kualitasnya dari dulu, meskipun banyak yang datang, kualitasnya lemah. Kesadaran civil society masyarakat FPI atau klan Ba'alwi yang dikoordinir Rizik Sihab, itu bukan kesadaran civil society murni kesadaran keluarga negaraan, bukan. Ya, Tapi betul-betul kesadaran doktrinasi yang penuh emosional. Yang kedua, dari perspektif apakah menguntungkan demo hari Senin 214 lah katakan begitu untuk guru tua yang notabene menjadi isu pemantik untuk mendemo Gus Fuad Pleret. Itu sebenarnya tidak menguntungkan guru tua, Mas. Para pendemo itu merugikan guru tua. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama The Podcast Warungan. Kali ini kita akan memberikan sebuah pandangan dan tanggapan terkait kegiatan demo 214 yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 yang lalu. Nah, kemudian untuk tema pada podcast episode kali ini itulah demo 214 tak banyak masa. Gelora Habib ingin segera memiliki pahlawan klan Ba'alawi. Haruskah berdemo dan mencaci? Nah, inilah sebuah topik yang sekiranya berurutan dari pasca kejadian Gus Fuad Pladet ya. Kemudian berimbas kepada demo yang dilakukan pada hari tanggal 21 kemarin, bertepatan dengan hari kepalawannya Raden Ajeng Kartini. Nah, ini untuk menanggapinya kita bisa langsung aja bertanya kepada Kiai Ubedillah Tamamunji terkait tentang pandangan beliau terkait demo yang dilakukan 214 yang kemarin dilaksanakan. Monggo Pak Kiai, kira-kira gimana untuk demo ini kok rasanya sepi-sepi aja gitu, nggak seheboh demo 212 ataupun 412 gitu. Kira-kira gimana Pak Kiai pandangannya Pak Kiai? Monggo Pak Kiai. Ya, makasih Mas Cirli. Saya ingin menyapa penonton setia Mas Cirli Al-Jelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, berbahagia selalu dalam anugerah Allah bersamaan dengan cahaya pembebasan dan pencerahan Nabi Mustafa Muhammad SAW. To the point saja Mas Shirley, fenomena yang terkait dengan tema yang Mas Shirley angkat ini sudah bisa diprediksi sebelumnya, Mas, bahwa demo itu tidak terlalu banyak. Tentu beribu-ribu lipat dari sebelum ada tesis, Ya, paling tidak tahun 2019, heboh-hebohnya Rizik Sihab, dan mungkin tidak diperkirakan Rizik Sihab dan para muhibbin, atau Rizikian saya katakan begitu, kalau akan terjadi seperti ini, eh, terjadi jumping itu loh Mas, ya, kayak terjun bebas dari pengaruh yang seolah-olah glorifikasi itu memang mujarab sebagai cucu Nabi, tapi realitas pasca tesis memang pengaruhnya luar biasa, Mas. Bahkan
kalau dibandingkan dengan tahun 2019, pengaruh Rizik kalau ada demo-demo penyesatan dalam tanda kutip, Iya, iya, betul, betul. itu itu saya bandingkan pada saat seperti itu ya demo kemarin hari Senin itu ya seperti seperti tidak ada yang datang meskipun ada yang datang, Mas. Karena bandingannya terlalu jauh. Kalau yang datang seperti yang viral itu di sosial media yang saya saksikan lewat sosial media itu ya orang-orang yang diundang langsung. Nggak mungkin ada simpatisan yang datang tanpa ada amunisi dalam arti jemputan, dalam arti Iya, transportasi. Itu pun meleset, meleset dari pesanan yang ada, meleset dari koordinasi pesan yang secara khusus memang didatangkan. iya, Nah, tentu yang secara khusus didatangkan itu kalau datang semua eh, jauh lebih banyak dari itu, Mas. Yang sengaja diundang, didatangkan, bahkan bila perlu eh, dijemput, saling menjemput atau gimana lah itu, tentu jauh lebih banyak. Artinya eh, itu betul-betul itu betul-betul ini, Mas, sudah di luar koordinasi yang telah ditentukan, yang telah direncanakan, jauh di bawah jumlah peserta jalur koordinatif yang sudah terencanakan, jauh sekali itu, Mas. iya. Kalau dulu kan yang di luar jalur koordinasi yang terencanakan itu kan yang datang jutaan lah, Mas. Jutaan, betul. Bahasanya kan begitu, Ya, paling enggak kalau dia mengatakan ada 7 juta, paling enggak ada 1 juta lah. Mengumpulkan orang 1 juta itu kan juga nggak gampang ya, Mas. betul, betul. Nah, tapi kalau seperti yang dikatakan dia ada 7 juta dulu juga nggak juga. Kalau 1 juta mungkin ditambah polisi, ditambah penonton mungkin ada. Ya, Kalau sekarang kan wow dari itu semua. Uh, jadi betul-betul uh, tes ombak lautan itu menunjukkan kalau Rizik Sihab sudah tidak punya pengaruh, Mas. ya, betul. Sudah Uh, kelihatan lah ya. apalagi apalagi kalau dibandingkan dengan algoritma diskursus nasab, mereka itu bukan tidak punya pengaruh lagi, sudah nggak bisa dibandingkan Ya, karena posisinya netizen itu posisinya pada nyandain lah, bahasa lembut saya itu, ya, pada nyandain. Kalau istilah saya itu kan senyuman, pada ya. senyum lah lihat itu, Iya, senyum betul. sinis atau senyum senyum ya gimana. Kalaupun masih ada Muhibin yaitu kenekatan simpatisan perasaan aja sebenarnya, Mas. Iya, Tapi sebenarnya perasaan untuk mencintai Habib pun sebenarnya sudah terbebani oleh para Muhibin sendiri, Mas. Nah, itu saya melihatnya di situ, Mas, dari perspektif kuantitas. Kalau kualitasnya dari dulu meskipun banyak yang datang, kualitasnya lemah. Kesadaran civil society masyarakat FPI atau klan Ba'alwi yang dikoordinir Rizik Sihab itu bukan kesadaran civil society murni, kesadaran kewarganegaraan bukan, iya, tapi betul-betul kesadaran doktrinasi yang penuh emosional, yang dalam istilah Tempo itu hasil perbudakan spiritual, Mas. iya, betul. Beda, kita harus membedakan antara kesadaran doktrinasi dengan kesadaran civil society, Mas. Iya, Kalau kesadaran civil society itu kan kesadaran kemerdekaan, kewarganegaraan masyarakat bangsa, Mas. Itu iya, kesadaran civil society. Tapi kalau kesadaran doktrinasi itu kan kesadaran yang memang orang mengikuti atas dasar ketakutan dan atas dasar ideologi yang tidak mencerahkan dan tidak membebaskan hanya karena sebuah ketakutan dan eh, ikut sang imam meskipun agak sengsara, meskipun dalam ruang kesadaran cinta yang paling sengsara di antara belantara kehidupan ini, yaitu mencintai didasarkan pada doktrinasi dan perasaan itu kan paling sengsara di dunia ini, Mas. iya, iya, betul. Itu. Itu kalau perspektif kuantitas, Mas. Perspektif kuantitas dan kualitas. Oke. Eh,
Kemudian yang kedua, dari perspektif apakah menguntungkan demo hari Senin 214 lah katakan begitu untuk guru tua yang notabene menjadi isu pemantik untuk mendemo Gus Fuad Pleret, itu sebenarnya tidak menguntungkan guru tua, Mas. Para pendemo itu merugikan guru tua. Ya, Sebenarnya orang itu kalau ingin mengusung kepahlawanan itu kan harus merefleksikan sikap-sikap yang penuh simpatik, kan, Mas. ya betul. Eh, Sekarang ini Pak Harto juga jadi kritikan publik, kan, Mas. Kompas TV dan lain sebagainya sudah meliput tentang Pak Harto. Eh, tapi didukung oleh suasana-suasana yang sangat simpatik dari eh, para pengikut Pak Soeharto yang masih bergeliat untuk mengangkat Pak Soeharto sebagai pahlawan bangsa Ya, itu. Nah, yang dalam sejarah di Indonesia ini mengusulkan pahlawan dengan cara demonstrasi itu kan baru dari kalangan baru Pak kali ini. Alwi, Mas. Ya, betul. Nah, Gus Dur diusulkan sebagai pahlawan, kita semua mendukung, tapi tidak emosi-emosi amat. Ya, Padahal ketika Gus Dur di tengah Gus Dur diisukan sebagai pahlawan bangsa, itu juga dapat nyinyiran dari para kelompok-kelompok FPI. Kita nggak marah dengan kelompok-kelompok FPI, Mas. Eh, jadi memang, tapi kita tetap konsisten menyampaikan gagasan-gagasan Gus Dur. ya, Nah, tapi kan Balawi kan mengusung kepahlawanan itu dengan emosi. Pertanyaannya kan persoalannya ada pernyataan dari Gus Fuad Pleret yang dikatakan kurang memiliki kepantasan dalam mengungkapkan sebuah kata terkait dengan sosok guru tua. Pertanyaannya mereka itu kan ibarat melarang orang untuk mukul orang, tapi dia itu malah membunuh, kan, Mas. ya betul. Ibarat jangankan begitu, Mas. Di dalam hukum konvensional kita, maling itu kan jelas-jelas salah, Mas, mencuri itu. Ya, Uh, dan jatahnya sudah masuk penjara. Itu pun nggak boleh di apa di apa istilahnya masa itu apa di dipersekusi. pengadilan masa itu apa istilahnya apa uh, istilahnya kekerasan masa itu bareng satu masyarakat ikut memarahi sama-sama mukuli bareng-bareng apa istilahnya Buk, uh, Subhanakata Oh, Maulana ya Rab. Ya kekerasan masa itu loh, Mas. ya, ya, ya betul. Apa Oh, apa ya, istilahnya itu pengadilan massa itu loh istilahnya. ya. Itu aja nggak boleh. Main hakim sendiri, maaf. Pengadilan Main rakyat, hakim Pak sendiri Kiai. kan juga nggak Pengadilan boleh. rakyat ya. Pengadilan rakyat itu aja nggak boleh, tetap harus melalui prosedur. Jangan. Jadi mereka itu tidak adil dalam tindakan dan pemikiran. Menuntut oh, sebuah ungkapan yang tidak pantas dari Gus Fuad Pleret, yang mereka anggap kurang pantas, tapi mereka itu justru uh, dalam konteks menuntut itu dengan ungkapan-ungkapan yang lebih tidak pantas lagi, Mas, lebih mengerikan lagi. Kan nggak Ya, fair itu, Mas. ya betul. Nah, melarang orang untuk tidak boleh memukul, tapi dia sangat memukuli Memukul. sama menyiksa kan tidak enak juga, kan, Mas. Nah, makanya kalau pihak pengadilan kok mau me, memenuhi tuntutan dari pihak 214 katakan begitu yang lebih spesifik, eh, kemudian membiarkan kelompok pendemo 214 berkata-kata kotor, bahkan lebih kotor daripada yang tidak pantas diungkapkan oleh Gus Fuad Pleret, Ya, misalkan pendemo 214 lebih tidak pantas lagi, bahkan lebih mengerikan lagi. Nah, kalau pihak kepolisian mengangkat permohonan di satu sisi, tapi membiarkan orang yang memohon itu lebih lebih sadis, lebih parah, itu kan jadi polisi tidak adil nanti, Mas. ya, ya betul. Sama pihak pengadilan mempermasalahkan ketidakpantasan Gus Suat mengungkapkan sebuah kata, katakan begitu. Hanya sekali satu kata,
tapi membiarkan mereka yang nuntut dengan Berkali-kali kata, berulang-kali benar perkataan kata. yang tidak bagus, berkali-kali kata dan berkali-kali tidak pantas, bahkan mengerikan. Itu kan pengadilan juga tidak Mempertimbangkan. adil dalam pikiran dan tindakan. Iya, artinya apa? Artinya kalau melihat fenomena seperti itu ya memang nggak perlu ditanggapi, Mas. Ya, betul. Nah, jadi pihak kepolisian itu nggak perlu menanggapi tuntutan 214. Pihak pengadilan juga nggak perlu merespon 214. Pihak pemerintah juga tidak perlu merespon 214, kecuali eh, apa juga akan mempermasalahkan mereka. Ya, Eh, Menerima tuntutan mereka tapi tidak mempermasalahkan mereka yang lebih mengerikan kan jadi tidak adil nanti Kak, pemerintah, iya, pengadilan atau kepolisian. iya, betul. Maka solusinya kalau sudah terjadi problem sosial itu ya resolusi Mas. Jalannya jalan resolusi. Nah, bukan jalan pengadilan tapi jalan resolusi sosiologi masyarakat Mas. Itu. Ya, Monggo Eh, Kak Clement ter, mau ada itu. ya terkait tadi Pak kayak apa pernyataan lah Habib Bahar bin Smith ini kan dengan perkataan yang apa ya kalau dikatakan kurang tepat lah dengan nada yang tidak sopan itu kan menyuruh aparat untuk perwakilan dari kepolisian untuk naik ke mimbar atau memberikan pernyataan sampai menunjuk-nunjuk apa namanya polisi-polisi muda di bawahnya itu kan sebuah perilaku atau tindakan yang tidak sopan ataupun boleh dikatakan adalah tidak menghormati instansi pemerintah termasuk polisi. Nah itu kira-kira gimana Pak Ki untuk menanggapinya itu? Oke. Iya, itu justru sebagai perbandingan. Kalau Gus Fuad permintaan mereka dituruti, tapi mereka juga tidak dipermasalahkan secara hukum, ya namanya tidak adil. Ya, Artinya kalau mereka mempermasalahkan Gus Fuad, mereka itu penuh bermasalah, harus juga dipermasalahkan. ya, Nah, jadi intinya begini, ketika polisi itu harus memanggil Gus Fuad atau mempermasalahkan Gus Fuad, polisi juga harus mempermasalahkan Bahar dan kawan-kawan. Eh, Artinya itulah keadilan. Kecuali Gus Fuad dalam posisi terdalimi murni, ya, apa mendalimi mereka secara murni. Persoalannya kan Gus Fuad juga terdalimi, Mas. betul, Gus Fuad itu kan juga terdalimi. Dikatakan cucu PKI loh, yang membawa Partai Komunis di Indonesia, yang bawa ideologi komunis di Indonesia itu organisasi transnasional loh, Mas, bukan pribumi loh, Mas. betul, betul, Ideologi komunis itu bukan ideologi kearifan lokal, bukan, Mas. Bukan ideologi pribumi, bukan. Ideologi komunis itu ideologi transnasional, Mas. Nah, artinya menuduh Gus Fuad sebagai cucu PKI itu kan ya juga sadis, Mas. ya, Eh, Artinya mereka itu minta Gus Fuad dipermasalahkan. Sementara mereka lupa tidak mempermasalahkan kejahatan mereka juga. Ungkapan-ungkapan yang menurut saya mengerikan, tidak bahkan jauh lebih mengerikan daripada Gus Fuad. Gus Fuad terakhir hanya satu kata, itu pun sekali. ya, Sementara mereka berulang kali dengan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah seperti ini apa ya? Polisi harus mentertawakan 214. Pemerintah harus mentertawakan 214. Pihak pengadilan juga harus mentertawakan 214. Mengapa? Nanti jadi kalau polisi, pemerintah, pengadilan mempermasalahkan Gus Fuad Barat, sementara tidak mempermasalahkan mereka yang lebih mengerikan, nanti rakyat ketawa semua. ya, Loh, pemerintah kok nggak punya judgement, polisian nggak punya judgement, kemudian pihak pengadilan kok nggak punya judgement, sebuah sikap eksistensi, sebuah sikap keputusan yang eksistensial, yang betul-betul tidak bisa dipengaruhi siapapun, melangkah secara adil itu. betul, Eh, jadi
pemerintah harus punya politik of justice, Mas. Politik dalam membuat sebuah keputusan itu harus betul-betul didasarkan kepada keadilan murni. Yang satu kata dipermasalahkan, meskipun satu kata tidak pantas dipermasalahkan, yang ratusan kata tidak pantas bahkan lebih jorok lagi tidak dipermasalahkan, itu namanya kan Ya, tidak adil lah, betul, Mas. betul. Makanya dengan uh, adanya 214 itu merugikan guru tua, sekaligus merugikan Abnaul Khairat yang sedang mengusulkan pahlawan. Jadi niatnya mengusulkan pahlawan, tapi langkah-langkahnya itu langkah-langkah yang blunder, Mas. Ya, berarti kan seperti halnya dulu apa HRS juga menghina Istana Dajjal, kemudian presidennya ini itu, Presiden PKI, Jokowi PKI, itu kan sebuah hal apa namanya ya, eh, hal yang dilakukan sama dengan Gus Rakyat gitu kan. Artinya itu juga tidak ada tahapan untuk kita secara demo kepada kelompok mereka gitu kan. Nah itu kan sebuah hal apa namanya mereka apa namanya merasa dihina, mereka demo gitu. Tapi ketika mereka menghina ya kayak nggak ada apa-apa gitu Pak Kiai. Nggak usah contoh jauh-jauh lah, Mas, yang berhubungan dengan Gus Pleret sendiri. J, Dalam konteks eh, hukum di Indonesia itu kan, halo, oh, bentar. Ya, dalam konteks hukum di Indonesia itu kan sama, Mas. Artinya dalam konteks politik, dalam konteks hukum itu kan sama, tidak beda-bedakan. ya, Status hukum seorang kiai itu sama dengan status hukum seorang tukang becak, dengan status hukum seorang petani, itu sama, Mas. ya, Nah, artinya ketika mereka mempermasalahkan Gus Fuad Pleret dengan ketidakpantasan yang dianggap eh, oleh mereka karena mengaitkan dengan guru tua, ungkapan itu artinya mereka itu kan yang sedang menuntut Gus Fuad Pleret kan sebenarnya juga terkenai hukum ya, karena menganggap Gus Fuad Pleret eh, dengan ungkapan yang lebih mengerikan malah misalnya. ya, Status hukum Gus Fuad Pleret dengan eh, status harkat martabat kemanusiaan Gus Fuad Pleret dengan harkat martabat tokoh-tokoh klan Ba'alwi itu kan sama sebenarnya, Mas. ya, betul. Secara harkat martabat tukang beca itu sama dengan petani, harkat martabat presiden dalam di mata hukum itu juga sama dengan petani kan, Mas. Harkat martabat klan Ba'alwi atau yang ditokohkan di Ba'alwi itu dalam konteks harkat martabat kan juga sama dengan Gus Fuad Pleret sama. Betul, betul. Ketika mereka menyalahkan Gus Fuad Pleret karena mengungkapkan sebuah ketidakpantasan kata, katakan begitu, terus mereka itu membalas dengan ungkapan-ungkapan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas. Itu sebenarnya kan sama sebenarnya, Mas. Ya, Kalau mereka menuntut Gus Fuad Pleret diadili, mereka juga harus diadili. Eh, Apalagi mereka itu sudah melakukan berjamaah, sudah seperti ada anarkisme ya, mayoritas. agenda Itu terselubung lah. kejahatan massal sudah, Mas. Ya, betul. Eh, Kalau Gus Fuad Pleret mengungkapkan ketidakpantasan itu kan sendirian, Mas. Ya, Tapi mereka itu melakukan ketidakpantasan secara berjamaah. Harusnya ini sudah mengancam negara karena melampaui kekuatan negara. Seolah-olah mereka ini tidak hanya mengungkapkan ungkapan-ungkapan kotor, tapi mereka ini sudah melakukan kekerasan verbal, Mas. ya, betul. Kalau Gus Fuad mengungkapkan ketidakpantasan sebuah kata, mereka itu tidak hanya mengungkapkan ketidakpantasan sebuah kata, tapi betul-betul sudah melakukan kekerasan verbal. Artinya pemerintah memahami fenomena ini juga tidak boleh sebelah mata. Tapi tidak, saya yakin pemerintah, kepolisian, pengadilan itu sama seperti yang dirasakan masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya kan sudah
jenuh dan membaca fenomena ketidakadilan Rezekian dan kawan-kawan atau 214 dalam menuntut Gus Waat Pleret, baik dalam tindakan maupun pikiran, itu betul-betul Ya. nyata di Hmm. depan mata. Masyarakat masyarakat tahu itu semua. Bahkan orang-orang yang dikategorikan muhibin aja tidak mau datangan, Mas. Tidak yang datang hanya 0,1% loh, Mas itu. Sepi Pak Itu pun Kiai. tidak ada. Sepi itu kalau Kenapa? tadi sepi itu salah juga. Apa tidak banyak ya anggaplah kayak satu masjid satu full masjid lah itu juga nggak banyak juga yang datang gitu kemarin. Iya, itu kan nggak sebanyak dibandingkan penontonnya Gus Waat Pleret ketika tampil Gending Jawanya itu. Oh ya jauh jauh itu Pak Kiai Jauh, nanti. jauh. Nampaknya Tidak juga sebanyak nampaknya nanti. juga Gus Gus Fuad Khalid ini nampaknya cek ombak itu cukup berhasil juga Pak Kiai untuk Iya, bahasanya betul. nguji 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 nyali lah nguji nyali Mukibin ini yang berada pada pihak Ba'alawi ini seperti apa untuk mendukung aksi-aksi mereka gitu kan. Betul, 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 Mas. Nah, artinya pasca tesis ini, makanya saya bercanda dengan teman-teman. Jadi di antara keutamaan Kiai Imad secara empiris, Ya, itu keutamaan tesis Kiai Imad secara empiris itu pasca tesis klan Ba'ali itu seperti sudah tidak ada pengaruhnya, khususnya Rizik Syihab, Mas. ya, Betul-betul pengaruhnya itu eh, kayak jumping itu loh, Mas, kayak ya, ya betul. Terjun terjun bebas, payung. terjun bebas, terjun bebas. Terjun bebas ya, itu terjun bebas. Stok Mukibinnya udah Saya mulai heran itu, mulai Mas. habis itu stok Mukibinnya. Saya heran itu. Kok sampai sekritis itu basis masanya, Mas? Betul-betul Ya, terjun bebas gitu. Pengaruhnya kalau jadi kecil sekali Rizik Sihab. Memang itu saya jadi iya ya Allah itu kalau membuat wah sebuah adil, keputusan betul. itu ya Adil Pak Kiai. maha adil Allah itu. Ya Nggih. kayak kayak grafik lah, Jadi grafiknya di atas langsung cut ke bawah gitu kan, untuk kayak model nggih. grafik itu kan, Jadi stok. betul Mas, orang kalau semakin jumawa, semakin sombong itu malah semakin tidak ada harganya, Mas. Iya, betul. Semakin tidak dihargai. Kan memang pihak klan Ba'alwi pasca tesis ini semakin menunjukkan kesombongannya itu kayak semakin mengecil gitu loh, Mas. Tidak Iya, membesar tapi mengecil. iya, betul. Fenomena yang mereka anggap saatnya untuk melakukan eh, keterus-terangan menghegemoni publik, malah dibalik publik. Dianggap ceramah-ceramah habaib, terus pamer-pamer sertifikat, itu momentum yang paling tepat untuk menunjuk gigi, Mas. Eh, karena mungkin mereka sudah tidak sabar menahan satu abad eh, tidak berani terus terang. Ya, Setelah betul, satu abad kok dirasa semakin semakin pantas untuk pamer nasab dan menghegemoni, membangun kerajaan dalam tanda kutip kerajaan agama, katakan begitu. betul, Ternyata di luar prediksi mereka semua, pada saat mereka unjuk gigi, malah masyarakat menyadari. Dan tiba-tiba Allah juga memunculkan tesis keimat. Jadi tesis keimat itu bagian daripada anugerah Allah, Mas. Allah semua yang betul, menggerakkan itu. betul, betul. Seperti Mas Firly kan juga Allah yang menggerakkan, Mas. Iya, betul, betul, ya Nah, betul. semuanya Allah yang menggerakkan. Kalau Allah sudah menggerakkan kan nggak ada yang bisa menahan, Mas. Ya, materi ini Hmm. sebenarnya nyambung Pak Kiai, nyambung dengan yang hari ini lagi tayang itu kan saya dengan Pak Kiai Muhyiddin ya. Jadi kronik perjalanan nasabah Alawi diisbat di Hadramaut dan berakhir di Nusantara. Jadi memang fenomena nasabah Alawi ini yang sudah 100 tahun, bahkan udah lebih lah ya di Indonesia ini, kemudian diisbatnya sudah dari sejak abad 9 sampai hari ini, nah, ternyata eh, apa kandas ya, kandas di tangan tesis keimat. Nah, sehingga demo yang tadi 214 yang dirasakan itu harusnya itu minimal sama dengan demo-demo simbol-simbol klan mereka gitu kan supaya sama apa namanya masanya ternyata cukup menarik simpati publik juga bahwasannya apa yang
tes ombak oleh Gus Fatwa itu sangat sangat terbukti ya bahwasannya Iya. sudah mulai berkurang itu stok-stok Muhyiddin yang selalu memuja Klan Ba'alawi. Nah, harapannya gini Pak Kiai, harapannya memang untuk pemangku kepentingan termasuk hukum, polisi dan segala macamnya itu bertindak adil dan bertindak objektif dan bertindak semaksimal mungkin untuk menanggapi aksi tadi tidak tergesa-gesa untuk memberikan sebuah keputusan. Karena memang banyak track record mereka ini lebih lebih parah gitu. Kok ini kan anggaplah Gus Fuad ini orang biasa lah ya kan. Ini presiden, kemudian negara ya kan, kemudian apa marwah bangsa. Ini gimana? Kalau misalkan presidennya saja diolok-olok sama rakyatnya gitu kan. Nah, itu ya sebuah kejahatan yang sudah terorganisir sejak sejak dulu. Nah, kami harap pandangan dari Pak Kiai ini bisa mencerdaskan juga terhadap penonton semuanya bahwasanya demo 214 ini sudah makin ke sini makin tidak ada nyaringnya, tidak ada apa taringnya untuk menghegemoni apa namanya umat gitu kan sehingga umat mulai tersadarkan dengan tesis Kiai Haji Jamaluddin Islam. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai Ubadillah itu bisa menjadi eh, apa namanya motivasi kita semuanya untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran demi keutuhan bangsa dan negara. Ya, terima kasih Pak Kiai Ubed udah Iya, kita baik. berdiskusi. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.